Uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, saya Sismaidar. Saya adalah guru SDN 003 Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran UKIN saya yang dilaksanakan secara daring di kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 2. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran supaya saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Selamat Hari ini Senin 6 Desember 2021 kita bertemu kembali di pembelajaran daring tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Oke anak-anak? Oke, Bu. Tapi anak-anak Ibu, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya, supaya pelajaran kita hari ini lancar dan ilmu yang dipelajari bisa bermanfaat untuk kamu semuanya. Berdoa bersama dipimpin oleh Reski. Silakan anak Ibu Reski. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah. Pemahaman yang baik. Amin. Amin. Terima kasih anak Ibu Reski. Baiklah, sekarang Ibu akan cek kehadiran kamu semuanya. Ada yang nggak masuk hari ini? Bu. Ada. Ini semua kalian masuk semua ya, hadir semua ya. Ya, Bu. Kalian sudah cek di layar laptop Ibu semuanya sudah hadir. Terima kasih. Sekarang Ibu tanya, kamu sudah siap dalam belajar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alat-alat tulisnya udah dipersiapkan? Sudah, Bu. LKPD, bahan ajar, semua sudah Ibu kirim lewat WA kemarin. Mana dia LKPD-nya? Sudah di-print? Ada? Ada, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang semua kalian sehat-sehat kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Pada masa pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan kita, banyak makan vitamin, makan makanan sehat, sayur-sayuran, minum susu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan pakai sabun yang bersih. Anak-anak Ibu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kamu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia, Indonesia,
semua sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, anak-anak, kelihatan gambar di layar HP kamu? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Bu. Kemarin kita belajar apa, Nak? Tema 5. Tema 5 pelajaran 1. Kita belajar tema 5, tema 3, pelajaran 1 tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. oh iya, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oleh sebab itu, karena kita kemarin belajar tema 5 masuk tema 3 pembelajaran 1, hari ini kita sambung dengan pembelajaran 2. Yang akan kamu lakukan pada hari ini adalah nanti kamu akan membaca teks. Setelah kamu membaca teks, dari teks tersebut kamu membuat pertanyaan. Kemudian kamu amati lingkungan di sekitarmu. Adakah perubahan jaring-jaring makanan? Setelah itu, kamu menulis teks non-fiksi tentang perubahan jaring-jaring makanan. Lalu setelah itu kamu menganalisis akibat dari perubahan jaring-jaring makanan. Apa akibatnya? Dan dari menganalisis tersebut, kamu membuat diagram perubahan jaring-jaring makanan. Dan yang terakhir nanti, kamu akan membaca teks Tarimera dan merinci properti apa saja yang dipakai dalam Tarimera. Kemudian, kamu menonton video Tarimera dan memperagakan beberapa gerakan Tarimera. Itu yang akan kamu pelajari ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Nah, apa manfaatnya pelajaran hari ini? Manfaatnya adalah kamu bisa tahu bagaimana caranya membuat kalimatannya. Kemudian bagaimana caranya kamu membuat teks non-fiksi. Terus, dengan mengamati perubahan jaring-jaring makanan, kamu bisa tahu apa akibat perubahan dari jaring-jaring makanan tersebut. Lalu, kamu melihat dan membaca teks Tarimera itu untuk mengetahui properti apa saja yang dipakai dalam Tarimera. Masih semangat kan? Masih, baru mulai ya kan? Baru mulai. Semangat. Oke. Sekarang biar lebih semangat, kita temu PPK dulu ya, anak-anak Ibu. Ya, Bu. Siap-siap? Siap, Bu. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Tepuk PP. Integritas. Ore, tepuk tangannya lagi. Alhamdulillah. Oke. Anak-anak kelihatan gambar di layar HP kamu? Kelihatan, Bu. Kelihatan jelas kan? Jelas, Bu. Kalau jelas. Apakah kamu pernah menjumpai kegiatan seperti pada gambar? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kira-kira apa akibatnya? Kalau kegiatan pada gambar itu dilakukan oleh manusia, apa akibatnya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ekosistem akan menjadi rusak. Ekosistem akan menjadi rusak. Bagus, Reski. Terus ada lagi yang lain itu, kenapa kok kalau habis tanamannya di hutan bagaimana? Jadi bencana banjir. Ya, akan terjadi bencana banjir. Apa di sungai? Akan membuat ikan-ikan mati. Ikan-ikannya mati karena kotor ya sungainya. Oleh sebab itulah nanti kita akan mempelajari perubahan jaring-jaring makanan yang diakibatkan oleh ulah manusia dan oleh alami. Setelah anak ibu minta kamu belajar secara mandiri ya anak ibu. Ya.
Kemarin kan sudah Ibu kirim LKPD. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD yang pertama. Tapi sebelum itu, kita baca dulu teks yang ada di layar HP kamu. Siapa yang membaca? Tunjuk tangannya. Kamu hebat. Bagis, Rajen. Ayo Bagis. Ya oke. Nah, baca Bagis. Yang keras suaranya ya. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain pada musim hujan. Jika pun tumbuh subur, meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi. Misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkat jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Oke, terima kasih Bagis. Jadi di sini menjelaskan sedikit ya tentang perubahan jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem apa ini? Sawah. Sawah. Itu dijelaskan jika tanaman padinya meningkat, jumlah hewan yang memakan padi akan meningkat. Tapi jika padinya tidak ada, tikus sawah yang mati, yang makan tikus siapa? Ular juga akan mati kehabisan makanan. Teks ini juga ada pada kamu, ada 3 paragraf ya anak-anak. Cuman yang di layar HP kamu 1 paragraf. Kamu lanjutkan membacanya nanti di bahan ajar. Kemudian kan kamu setelah membaca teks, Ibu tugaskan di LKPD 1 membuat kalimatannya. Apa itu kalimatannya? Kalimatannya adalah kalimat yang memiliki fungsi untuk mengajukan pertanyaan. Kalimatannya itu biasanya akhirnya ada tanda tanya. Pinter. Kalimatannya pasti ada kata tanyanya. Contoh apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Begitu kalau kamu caranya membuat kalimat tanya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, dan selanjutnya kamu sudah membaca teks, sudah dijelaskan apa itu kalimat tanya. Saatnya kamu mengerjakan LKPD 1. Tulis di kertas, double folio. Buatlah 3 pertanyaan sesuai teks cerita di atas dan membuat teks tentang perubahan jaring-jaring makanan salah satu ekosistem. Nanti kalau sudah selesai, kamu kirim ke WA grup ya anak-anak. Ya, mulai sekarang dikerjakan ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, Ibu lihat. Kamu bekerja secara mandiri dari layar HP kamu, Ibu. Amati. Silakan bekerja. Sudah selesai ya anak-anak Ibu? Sudah. Kirim ke WA grup ya. Kamu coba satu orang bacakan salah satu kalimat tanyanya, bacakan siapa yang mau. Adit, ya, satu pertanyaan bacakan Dit, beserta jawabannya ya. Kenapa suatu rantai makanan tidak boleh terputus? Ya. Karena sebuah bagian dari rantai makanan itu berperan. Iya, tadi pertanyaannya kenapa ya? Kenapa atau mengapa tadi? Mengapa? Oh ya, bagus. Betul itu. Tepuk tangannya Bu Adit.
Oke, baik kita lanjutkan lagi. Lanjutkan, Ibu share dulu ya. Silakan anak-anak dilihat di layar HP kamu. Kamu tonton video ini dan disimak ya anak-anak. Oke? Oke, Bu. Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 5, tema 5, subtema 3, perubahan jaring-jaring makanan. Perubahan dapat terjadi pada semua ekosistem. Salah satu penyebab perubahan tersebut adalah kegiatan manusia. Contoh kegiatan manusia yang dapat menyebabkan perubahan ekosistem adalah penebangan pohon secara sembarangan. Penebangan pohon dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Selain penebangan pohon, membuang sampah ke sungai juga dapat menyebabkan perubahan pada ekosistem. Faktor penyebab perubahan jaring-jaring makanan. Ada beberapa faktor penyebab perubahan dalam jaring-jaring makanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor musim. Faktor ketiga, yaitu faktor manusia. Ayo perhatikan Perhatikan diagram nih, perubahan diagram jaring-jaring makanan. Manusia menebang pohon secara sembarangan. Kemudian, kambing kekurangan sumber makanan. Akibatnya, rumput lebih cepat habis. Oke, anak-anak Ibu sudah ditonton kan videonya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Dan anak-anak Ibu silahkan kamu amati juga perubahan jaring-jaring makanan yang ada di rumahmu. Ibu tugas sekarang setelah menonton video, setelah kamu amati perubahan yang terjadi di sekitar tempat tinggalmu, kamu kerjakan LKPD 2 membuat diagram perubahan jaring-jaring makanan. Hasilnya kirim ke WA Ibu ya, WA grup kita. Ini anak-anak, Ya, Bu. kamu tetap bekerja sendiri secara mandiri. Ibu pantau dari layar laptop Ibu. Silahkan dikerjakan sekarang ya anak-anak Ibu. Ya, Bu. Ibu lihat nih, udah stop screen. Jadi Ibu lihat kamu menulis. Oke, silakan bekerja anak-anak. Ibu pantau dari sini ya. Semoga gambarnya bagus-bagus. Nanti kita kamu presentasikan nanti. Oke, anak-anak udah selesai semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berarti nanti tinggal foto kirim ke WA group atau nanti dipresentasikan ke grup. Nah, masih semangat? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, mana senyumnya? Ayolah. Eka, mana senyumnya? Lebarkan senyumnya. Apalagi sakit gigi nggak bisa senyum. Ayo, siapa yang nggak bisa senyum sakit gigi? Ketawa Reski. Oke, biar lebih semangat kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. Oke, berhitung ya. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak Ibu. Tetap semangat. Kita masih lanjut sedikit lagi. Ibu share lagi ya. Kembali ke layar HP kamu. Bu, perubahan jaring-jaring makanan itu memang tidak bisa kita elakkan karena bisa terjadi secara alami. Contohnya kayak kita kebanjiran, terus gempa bumi, itu pasti menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan. Terus yang kedua adalah karena ulah manusia. Contohnya tadi menebang hutan secara liar, membuang sampah di sungai, itu akan mengganggu jaring-jaring makanan. Karena manusia itu adalah yang hidup yang paling memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem. Dan
alam ini juga membuat manusia terinspirasi untuk terima kasih Reski. Sama-sama, Bu. Membaca teks tadi, kamu kerjakan LKPD 3. Perintah yang pertama yaitu mengamati properti tari merak, dan kamu tulis ya. Coba tulis. Properti tari merak apa saja? Udah selesai anak-anak? Sekarang Ibu tanya. Siapa yang sudah menuliskan properti tari merak? Tunjuk tangan, gantian. Tadi sudah Adit yang pertama menjawab pertanyaan. Sekarang siapa lagi? Saya Bu. Adit Fahim. Oh iya, Fahim. Apa saja Pak yang sebutkan properti tari merak? Singer atau mahkota, serumping, anting, kelak bahu. Fahim, terima kasih. Tepuk tangan ke Fahim. Siapa lagi? Kamu jawab. Apa nak? Properti tari merak. Serumping, anting, gerub, tangan, kemben, kelet bahu, ikat pinggang, Tepuk tangan untuk lempar. Ya, kita lanjutkan melihat video tari meraknya ya, anak-anak. Silahkan perhatikan layar HP kamu lagi. Amati gerakan-gerakannya ya. Anak-anak, tadi kamu sudah melihat ya video gerakan tari merak. Setelah mengamati video, lanjutkan mengerjakan LKPD yang ketiga, perintah yang kedua, yaitu mempraktekkan gerakan tari merak. Lalu videokan dan kirim ke WA group. Oke, sekarang saatnya presentasi. Presentasi ya. Kamu saatnya presentasi. Sekarang Ibu minta kamu mempresentasikan diagram perubahan jaring-jaring makanan yang kamu buat. Siapa duluan? Tunjuk tangan. Areta, nomor 1, tampil. Di-share, Bu. Ya, share. Kita lihat nanti diagram perubahan jaring-jaring makanan yang Areta buat. Oh. Agak dikecilin sedikit. Udah, stop. Kawan-kawan Areta, terlihat gambar share yang di HP kita. Terlihat. Terlihat ya, terlihat gambar yang di-share oleh Areta kita. Areta bisa dijelaskan nak gambarnya? Bisa, Bu. Padi berperan sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang. Elang dimakan dengan elang. Oke, teman-teman Areta, anak-anak ibu yang lain, silakan beri tanggapan tentang diagram yang Areta buat. Siapa bisa ngasih tanggapan? Ayo, menurut kamu diagram perubahan jaring-jaring makanan yang Areta buat bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Bagus. Nah, ini sistem apa ini yang dibuat Areta? Padi, Bu. Sawah. Sawah. Oke. Terima kasih Areta. Silahkan nak di stop screen. Tepuk tangannya dulu untuk Areta. Tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi?
tadi Jawa resen. Subscribe di sana. Jawa. Halo. Kan mic-nya dulu, mic-nya hidup. Mati mic-nya. Apa, Bu? Tadi resen mau tampilkan diagram yang dibuat. Belum. Kepencet. Oke. Enggak apa-apa. Siapa lagi yang menampilkan? Yang sehat. Tadi Areta. Sekarang siapa? Ayo yang berani, ayo yang bisa. Ya, bagus. Haikal. Ini katanya. Saya, Bu, gitu. Ya, coba lah. Ya sudah, di stop dulu ya. Di stop dulu. Oke. Terima kasih Haikal. Tepuk tangannya. Azri sudah membuat? Sudah, Bu. Bisa share? Sabar. Dia dipoto dulu gambarnya. Setelah itu kamu di sini pencet yang tulisan share screen. Ada tulisan share screen? Ada, Bu. Nah, klik itu. Klik. Kalau sudah diklik, apa lagi keluarnya tulisannya? Ada Microsoft OneDrive, Google Drive, Box, foto, dokumen. Pilih foto. Kan diagramnya udah kamu foto. Setelah itu kamu pilih di sini share screen. Setelah share screen pilih foto. Pilih foto. Bu. Ada gambar diagramnya di foto. Baru di share, tulisan share. Oke. Tunggu. Ya, Ibu tunggu biar bisa ya, semua biar bisa latihan. Tutup ya. Silakan ditutup. Tutup lagi. Stop. Ya, pinter. Makasih Azri, tepuk tangan. Oke. Sekarang Ibu minta kamu presentasi gerakan tari merak. Ayo, kan gerakan tari merak. Gak apa-apa. Mana pertamanya? Nah, itu dia. Kamu perhatikan dia jatuh. Praktekkan gerakan tari merak. Ya. Bagus. Iya, tepuk tangannya. Terima kasih guys, ya bagus. Mantap. Siapa lagi? Kameranya diposisikan dulu. Nah, ya. Ayo Bagis. Nah, Bagis. Yang lain. Anak-anak ibu semua, ada yang mau ditanyakan tentang materi yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau ditanya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada apa enggak? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Berarti mengerti semua ya? Bu. Oke. Kalau kamu sudah paham dan sudah mengerti materi pelajaran hari ini, sekarang waktunya kita membuat kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Adit, silahkan Adit. Ketahui perubahan jaring-jaring makanan yang disebabkan oleh alam dan ulah manusia. Oleh sebab itu perlu dihindari perbuatan yang tidak baik yang dapat mempengaruhi perubahan jaring-jaring makanan. Tentang jaring-jaring makanan. Terus? Lalu apa lagi? Bencana alam itu yang alami. Ya, anak-anak, bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Menyenangkan. Apa yang suka belajar hari ini? Suka. Nah, kamu mengerjakan soal evaluasi ya. Oke? Oke, Bu. Ya, Ibu kirim soalnya di WA group, kamu jawab, kamu tulis nama, lalu jawabannya saja. Kalau udah selesai kirim ke WA ya, ke WA saja, oke? Di WA, kamu lihat, kamu kerjakan ya mulai sekarang, Ibu pantau dari sini. Baik anak-anak Ibu sudah terima di WA group hasil kamu mengerjakan soal evaluasi dan Ibu sudah mengoreksi dan hasilnya semua sudah mencapai KKM ya.
Walaupun nilainya nggak semuanya 100, yang 100 ada 4 orang, Prio, Fahim, Eval, Auren dapat 100, sisanya Adit 90, Areta 85, Repal 85, Desi 90, semuanya sudah mencapai KKM. Karena kamu semua sudah mencapai KKM, kamu Ibu kasih materi pengayaan ya nanti. Materi pengayaannya, kamu amati kegiatan sehari-hari yang menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan, kemudian menganalisis teks non-diksi dan memperagakan gerakan hewan yang ada di sekitar lingkungan kamu. Terima kasih anak-anak Ibu, semua kamu sudah hasil evaluasinya semua sudah mencapai KKM, bagus-bagus semua, berarti kamu sudah mengerti semua dengan materi yang kita pelajari hari ini. Adakah lagi yang belum dipahami, Nah? Masih ada yang belum dipahami? Atau ada pertanyaan tentang materi yang kita pelajari? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Semuanya sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah paham. Alhamdulillah, pinter-pinter anak Ibu semua sudah paham semua. Tepuk tangan semuanya, kasih aplaus. Untuk kita semua, untuk anak-anak Ibu semua, kasih aplaus. Ya, hari ini pelajaran kita, karena kamu sudah mengerti semua, untuk besok kita lanjut dengan tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Rasa nasionalisme kamu, kita menyanyikan lagu wajib ya. Ya, Bu. Dengan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah pendukungnya, patriot masih sedia berkorban untuknya. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Ya anak-anak Ibu. Sama-sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, ini anak-anak Ibu, setelah ini kan pelajaran kita selesai. Nanti kalau kamu bermain, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jaga kesehatannya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Banyak istirahat di rumah. Kalau keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, dan kalau sudah pulang atau di mana saja tetap cuci tangan pakai sabun. Oke anak-anak? Ya, Bu. Sebelum Ibu tutup, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita bersyukur atas pelajaran kita hari ini, kita diberi kesehatan. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Utamanya dipimpin oleh Prio. Silakan anak Ibu Prio. Mari teman-teman kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar hari ini ya. Tapi tetap semangat ya anak-anak. Beri aplaus untuk pembelajaran hari ini.
lambat. Sudah. Terima kasih anak-anak Ibu. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Semoga pelajarannya bermanfaat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa, Bu. Ya, tutup ya. Iya, Bu.